Pada tahun 2011, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dan kurang dari 2 tahun kemudian, suamiku meninggal dunia karena sakit. Meskipun anakku masih kecil dan keuangan keluarga sedang sulit, aku tetap tekun melaksanakan tugasku. Kemudian, aku terpilih menjadi pemimpin gereja. Kupikir bisa melaksanakan tugas sebagai pemimpin adalah suatu peninggian dari Tuhan. Hanya dengan melaksanakan tugasku, aku bisa mempersiapkan lebih banyak perbuatan baik. Dan hanya dengan cara ini, aku bisa memperoleh perkenanan Tuhan serta masuk ke dalam kerajaannya. Jadi, aku mempercayakan anakku kepada mertuaku dan mencurahkan seluruh waktuku untuk melaksanakan tugas. Aku sangat bersemangat mengorbankan diriku sendiri dalam melaksanakan tugas. Dan apapun yang diatur oleh gereja untuk kulaksanakan, aku tidak pernah menolak. Dalam kondisi apapun, aku tetap pantang mundur dalam melaksanakan tugasku. Setelah beberapa waktu, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku mulai menunjukkan sejumlah hasil. Kemudian, aku terpilih menjadi pengkhotbah dan lingkup tanggung jawabku makin meluas. Aku dipenuhi dengan rasa puas diri, berpikir bahwa aku mampu menanggung penderitaan, membayar harga, meninggalkan hal-hal, mengorbankan diriku sendiri, dan mendapatkan sejumlah hasil dalam tugasku. Aku percaya Tuhan pasti memberkatiku. Dengan pemikiran seperti itu, aku bahkan menjadi lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasku. Kemudian, perutku terkadang terasa agak nyeri, tetapi aku tidak terlalu memedulikannya dan terus melaksanakan tugasku. Suatu pagi setelah sarapan, aku mengayuh sepeda menuju tempat pertemuan. Saat menaiki tangga, gelombang rasa sakit menjalar di perutku. Tetapi aku memaksakan diri dan menyelesaikan pertemuan tersebut. Setelahnya, aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, dan dengan nada serius, dokter berkata kepadaku, "Kamu menderita radang lambung berat disertai pendarahan, dan kondisi ini harus segera ditangani. Jika tidak ditangani dengan tepat, ada risiko berkembang menjadi kanker lambung." Aku merasa sedikit takut saat mendengar kata-kata dokter itu. Aku khawatir jika kondisiku tidak segera ditangani dan benar-benar berkembang menjadi kanker lambung, lalu aku meninggal. Aku akan kehilangan keselamatan dari Tuhan, dan semua usaha serta pengorbananku akan sia-sia. Hatiku terasa sedikit lemah. Tetapi kemudian aku teringat akan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ketika penyakit datang atasmu, itu adalah kasih Tuhan, dan maksud baik Tuhan tentu terkandung di dalamnya. Meskipun dagingmu mungkin mengalami sedikit penderitaan, jangan terima pikiran iblis. Pujilah Tuhan di tengah penyakit, dan nikmatilah Tuhan di tengah puji-pujianmu. Jangan putus asa saat menghadapi penyakit, tetaplah mencari berulang kali, dan jangan pernah menyerah, maka Tuhan akan menerangi dan mencerahkanmu." Seperti apa iman Ayub? Tuhan Yang Maha Kuasa adalah tabib yang maha kuasa. Hidup di dalam penyakit berarti sakit, tetapi hidup di dalam roh berarti sehat. Selama engkau masih mempunyai satu napas, Tuhan tak akan membiarkanmu mati. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku seolah-olah melihat secercah harapan, dan aku menyadari bahwa ada maksud Tuhan dalam penyakit ini. Aku tidak boleh mengeluh.
Yang pertama harus kulakukan adalah tunduk serta beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa asalkan aku masih bernapas, Tuhan tidak akan membiarkanku mati. Aku teringat bagaimana selama beberapa tahun terakhir, aku selalu meninggalkan hal-hal dan mengorbankan diri dalam melaksanakan tugasku. Ketika anakku masih begitu kecil dan keluarga kami menghadapi kesulitan, bahkan saat suamiku meninggal dunia, aku tidak menyerah pada tugasku. Jadi, aku percaya bahwa Tuhan akan memperhatikan usaha dan pengorbanan yang telah kulakukan dalam melaksanakan tugas, dan bahwa Dia akan melindungiku serta menyembuhkan penyakitku. Setelah itu, aku pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan obat tradisional Tiongkok serta menerima infus, dan tetap melanjutkan tugasku seperti biasa. Namun, perutku masih sering terasa sakit dan pencernaanku buruk. Jadi aku hanya bisa makan bubur, dan terkadang asam lambungku naik. Setelah minum obat selama beberapa waktu, kondisiku bukannya membaik, justru makin parah. Aku mengalami gangguan pencernaan setelah makan dan selalu merasa seperti ada makanan yang tersangkut di tenggorokanku, serta sering merasa mual. Bahkan di malam hari, saat tidur, aku merasakan nyeri seperti terbakar di perutku. Saat menghadapi siksaan karena penyakit ini, aku merasa hatiku sangat lemah. Dan kupikir, aku sudah mendedikasikan seluruh waktuku untuk melaksanakan tugas. Aku sibuk setiap hari, dan bahkan saat sakit pun, aku tidak mengabaikan tugasku. Jadi, mengapa Tuhan belum melindungiku dan menyembuhkan penyakitku, meskipun aku sudah berusaha dan berkorban? Aku hidup dalam kesalahpahaman dan mengeluh tentang Tuhan, serta merasa sangat negatif. Aku tidak termotivasi untuk melakukan apapun, tidak ingin makan dan minum firman Tuhan, atau mendekat kepadanya. Aku juga tidak lagi memiliki rasa terbeban terhadap tugasku, sehingga berdampak pada semua aspek pekerjaan. Saudari yang menjadi tuan rumah menyadari keadaanku yang buruk dan mengajakku untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan dapat menyempurnakan manusia dari aspek positif maupun dari aspek negatif. Itu tergantung apakah engkau mampu mengalami dan apakah engkau mengejar untuk disempurnakan oleh Tuhan. Jika engkau benar-benar mengejar untuk disempurnakan oleh Tuhan, hal negatif tidak akan membuatmu mengalami kerugian, melainkan dapat memberimu hal-hal yang lebih nyata dan dapat membuatmu lebih mampu untuk mengetahui apa yang masih kurang dalam dirimu, lebih mampu memahami keadaanmu yang sebenarnya, dan melihat bahwa manusia tidak memiliki apapun dan bukan siapa-siapa. Jika engkau tidak mengalami ujian, engkau tidak akan tahu dan akan selalu merasa bahwa engkau lebih tinggi dari orang lain dan lebih baik dari semua orang yang lain. Melalui semua ini, engkau akan melihat bahwa segala hal yang terjadi sebelumnya dilakukan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Masuk ke dalam ujian membuatmu kehilangan kasih atau keyakinan, engkau kurang berdoa, dan tidak mampu menyanyikan lagu pujian, dan tanpa kau sadari, di tengah semua ini engkau mulai mengenal dirimu sendiri. Tuhan memiliki banyak cara untuk menyempurnakan manusia. Dia menggunakan segala macam lingkungan untuk memangkas watak rusak manusia dan menggunakan bermacam hal untuk menyingkapkan manusia. Di satu sisi,
Dia memangkas manusia, di sisi lain, Dia menyingkapkan manusia, dan di sisi lainnya, Dia mengungkapkan manusia, menggali dan menyingkapkan berbagai misteri di lubuk hati manusia, dan menunjukkan kepada manusia natur dirinya dengan menyingkapkan banyak keadaan dirinya. Tuhan menyempurnakan manusia melalui banyak cara, melalui penyingkapan, melalui pemangkasan, melalui pemurnian, dan melalui hajaran, agar manusia bisa mengetahui bahwa Tuhan itu nyata. Saat aku mendengarkan dan merenungkannya, hatiku sungguh tersentuh. Firman Tuhan secara langsung mencerminkan keadaanku. Ketika aku tidak menderita karena penyakit, aku bersemangat dan aktif dalam melaksanakan tugasku. Namun sekarang ketika aku sakit dan kondisiku tidak kunjung membaik selama beberapa waktu, aku kehilangan iman dan rasa terbeban terhadap tugasku. Aku juga kehilangan motivasi untuk berdoa. Dahulu aku berpikir bahwa aku sangat mengasihi Tuhan, dan karena aku mampu mengesampingkan keluargaku demi melaksanakan tugas, maka aku adalah orang yang mengejar dan menerapkan kebenaran. Sekarang aku menyadari bahwa tingkat pertumbuhanku sangat kecil dan aku tidak memiliki iman serta kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan menggunakan penyakit ini untuk memurnikan dan menyingkapkanku, agar aku bisa mengetahui kerusakan serta kekuranganku, dan menyempurnakan ketulusan serta ketundukanku kepadanya. Aku tidak boleh lagi salah paham terhadap Tuhan atau menjadi negatif. Dan aku bersedia mempercayakan penyakitku kepada Tuhan serta mencurahkan hatiku dalam melaksanakan tugasku. Setelah menyadari hal itu, keadaanku sedikit membaik. Menjelang akhir tahun 2014, penyakit lambungku menjadi makin parah. Bahkan makan sedikit saja membuat perutku kembung dan aku terus mengalami gelombang rasa sakit. Hatiku terasa sangat lemah, khawatir apa yang akan terjadi jika penyakit ini terus berlarut-larut, memburuk menjadi kanker lambung dan aku meninggal. Jika aku meninggal dan tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan, bukankah semua usaha dan pengorbananku akan sia-sia? Aku selalu melaksanakan tugasku, menanggung penderitaan, dan membayar harga. Bahkan melaksanakan tugas saat sedang sakit. Jadi, mengapa aku belum melihat berkat dan perlindungan dari Tuhan? Aku hidup dalam kegelapan dan tidak ingin melaksanakan tugasku. Jadi, aku mengatakan kepada pemimpin tingkat atas bahwa aku ingin pulang untuk berobat. Pemimpin itu mempersekutukan maksud Tuhan denganku dan menyarankan agar aku mengobati penyakitku serta merawat tubuhku sambil melaksanakan tugasku. Aku berpikir bahwa penyakitku tidak cukup parah sampai-sampai menghalangiku untuk melaksanakan bagian terkecil sekalipun dari tugasku. Selain itu, karena aku adalah seorang pemimpin gereja, sulit untuk langsung menemukan orang yang cocok menggantikan pekerjaanku. Jika aku meninggalkan tugasku, itu menunjukkan bahwa aku benar-benar tidak memiliki hati nurani. Namun jika aku terus melaksanakan tugas, aku akan terkekang oleh penyakitku. Dalam penderitaanku, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana mengalami penyakit ini. Tolong bimbinglah aku untuk memetik pelajaran dalam situasi ini dan memahami maksud-Mu. Malam itu, aku membicarakan keadaanku dengan saudara-saudari. Mereka membacakan firman Tuhan untukku,
dan ada dua bagian yang sangat menyentuh hatiku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka, dan begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di kehidupan selanjutnya. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun di kehidupan selanjutnya. Ketika aku mencurahkan amarahku kepada manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, mereka menjadi ragu. Saat aku mengaruniakan penderitaan neraka kepada orang dan menarik kembali berkat-berkat surga, mereka menjadi marah. Ketika orang memintaku untuk menyembuhkan mereka, dan aku tidak mengindahkan mereka dan merasa muak terhadap mereka, mereka meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah orang tuntut dariku, mereka semua menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa orang beriman kepadaku karena kasih karuniaku terlalu berlimpah dan karena ada terlalu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Hubungan manusia dengan Tuhan hanyalah hubungan yang didasarkan pada kepentingan pribadi yang terang-terangan. Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Sederhananya, ini adalah hubungan antara pekerja dan majikan. Pekerja bekerja keras hanya untuk menerima upah yang diberikan oleh majikannya. Tidak ada kasih sayang kekeluargaan dalam hubungan yang didasarkan pada kepentingan pribadi semacam ini. Hanya ada transaksi. Tidak ada mengasihi dan dikasihi, hanya derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya keterpaksaan menahan amarah dan penipuan. Tidak ada keintiman, hanya jurang yang tak terjembatani. Setelah membaca firman Tuhan, seorang saudari bersekutu cukup banyak denganku. Dia mengingatkanku bahwa selalu meminta Tuhan untuk mengambil penyakitku bukanlah sikap yang masuk akal. Melalui pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan persekutuannya, aku tiba-tiba merasa tercerahkan. Aku menyadari bahwa aku percaya kepada Tuhan hanya untuk menerima berkat. Pada awalnya, aku mampu mengesampingkan keluarga dan anakku demi melaksanakan tugas. Tetapi semua itu demi menerima pelindungan serta berkat dari Tuhan, sehingga aku bisa diselamatkan oleh Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika menghadapi penyakit, aku berharap Tuhan akan memerhatikan usaha dan pengorbananku dalam melaksanakan tugas, lalu menyembuhkan penyakitku. Namun, seiring waktu berlalu dan kondisiku bukannya membaik, justru makin memburuk. Aku menjadi negatif dan mengeluh, mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menyembuhkanku. Saat kondisiku menjadi makin parah, aku bahkan mulai memikirkan jalan keluar untuk diriku sendiri, ingin meninggalkan tugas dan pulang untuk memulihkan diri.
Aku menyadari bahwa tujuanku dalam mengorbankan diri untuk Tuhan dalam melaksanakan tugas tidaklah benar. Aku ingin mendapatkan berkat Tuhan melalui penderitaan dan pengorbananku. Namun begitu tujuanku tidak tercapai, aku berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Seperti inikah caraku melaksanakan tugasku? Seperti inikah caraku setia atau tunduk kepada Tuhan? Aku jelas memanfaatkan Tuhan dan berusaha membuat kesepakatan dengannya. Aku tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Sebaliknya, aku memperlakukannya seperti sumber berkat yang tak ada habisnya, seperti alat serbaguna. Aku sangat egois dan hina. Saat itulah, aku memahami bahwa penyakit yang kualami ini benar-benar mengandung maksud Tuhan. Dan penyakit ini menyingkapkan pandangan, motif, serta keinginanku yang salah. Tanpa penyakit ini, aku masih berpikir bahwa aku telah meninggalkan keluarga dan pekerjaanku untuk melaksanakan tugasku, serta bahwa aku menunjukkan kasih yang besar kepada Tuhan. Kenyataannya, aku tidak melaksanakan tugasku untuk menyenangkan Tuhan, tetapi melaksanakannya dengan niat yang tidak murni dan motif yang transaksional. Jika aku terus percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasku dengan pandangan seperti itu, pada akhirnya aku hanya akan dibenci dan ditolak oleh Tuhan. Dalam pencarianku, aku juga menyadari bahwa aku tidak mengenal kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Saat menghadapi penyakit ini, aku terus-menerus khawatir kalau kondisiku akan memburuk dan membawa kematian. Imanku sangat kecil. Kemudian, aku membaca lagi firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dikendalikan oleh Tuhan, dan apakah manusia hidup atau mati ditentukan oleh Tuhan." Siapakah dari seluruh umat manusia yang tidak dipelihara di mata Yang Maha Kuasa? Siapakah yang tidak hidup menurut apa yang telah ditentukan dari semula oleh Yang Maha Kuasa? Apakah kehidupan dan kematian manusia terjadi karena pilihannya sendiri? Apakah manusia mengendalikan nasibnya sendiri? Banyak orang berseru meminta kematian, tetapi kematian menjauh dari mereka. Banyak orang ingin menjadi orang yang kuat dalam kehidupan dan takut akan kematian, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, hari kematian mereka makin mendekat, menjerumuskan mereka ke dalam jurang maut. Banyak orang menatap ke langit dan menghela napas panjang. Banyak orang menangis terseduh-seduh. Banyak orang jatuh di tengah ujian, dan banyak orang ditawan di tengah-tengah pencobaan. Firman Tuhan membuatku memahami bahwa Tuhan mengendalikan dan berdaulat atas segala sesuatu, serta hidup dan mati manusia berada di tangannya. Entah penyakitku membaik atau tidak, itu juga berada di tangan Tuhan. Selama masa ini, aku terus terkekang oleh penyakitku. Aku takut kondisiku akan memburuk menjadi kanker dan mengancam nyawaku. Sehingga aku berpikir untuk meninggalkan tugasku agar bisa fokus pada kesehatanku. Secara lisan, aku mengaku bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi dalam kehidupan nyata, aku tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Saat menghadapi kesulitan, aku tidak bersandar atau memandang kepada Tuhan. Tetapi hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan, serta memikirkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku tidak percaya bahwa sembuh atau tidaknya diriku berada di tangan Tuhan.
tetapi justru berpikir bahwa penyakitku bisa sembuh hanya dengan mengandalkan diriku sendiri dalam mencari pengobatan dan fokus pada pemulihan. Bukankah ini pandangan pengikut yang bukan orang percaya? Saat suamiku sakit, aku membawanya kemana-mana untuk mencari pengobatan. Dan dokter mengatakan bahwa kondisinya tidak bisa disembuhkan. Teman-teman dan keluarga menyarankan agar aku berhenti melakukan usaha yang sia-sia. Tetapi aku tetap menolak menerima nasib. Demi mengobati penyakitnya, aku menghabiskan semua tabungan kami dan bahkan sampai berhutang. Meskipun aku mencurahkan diriku untuk merawatnya dan terus mendampinginya, pada akhirnya aku tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dari situ, aku menyadari bahwa hidup dan mati telah ditakdirkan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa mengendalikan nasib mereka dan juga tidak bisa mengubah takdir orang lain. Sebenarnya, entah aku melaksanakan tugas di gereja atau pulang ke rumah, aku tetap bisa mencari pengobatan dan merawat tubuhku seperti biasa. Namun, apakah penyakitku akan membaik atau memburuk, itu ditentukan oleh Tuhan. Panjang pendeknya hidup seseorang juga diputuskan oleh Tuhan. Dan jika waktuku sudah tiba, sekalipun aku meninggalkan tugasku dan memulihkan diri di rumah, kondisiku akan tetap memburuk sebagaimana mestinya, dan aku akan mati ketika waktuku tiba. Namun jika waktuku belum tiba dan misiku belum selesai, Tuhan tidak akan membiarkanku mati lebih awal. Aku menyadari bahwa aku belum mengenali kemahakuasaan serta kedaulatan Tuhan, dan aku telah menghabiskan hari-hariku dalam kekhawatiran serta kecemasan. Aku mengkhawatirkan apakah penyakitku akan memburuk atau apakah aku akan mati. Aku sungguh bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kenyataannya, kekhawatiran itu tidak perlu dan tidak mengubah apapun. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mempercayakan segalanya kepada Tuhan, mempercayakan diriku pada kedaulatan dan pengaturannya. Pada saat yang sama, aku bisa mencari pengobatan, memulihkan diri seperti biasa, dan melaksanakan tugas semampuku. Terlepas dari berapa lama aku akan hidup atau apakah penyakitku akan membaik, aku harus tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan. Kemudian, aku membaca lagi firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia menerima berkat atau mengalami celaka. Tugas adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik oleh manusia. Itu adalah panggilan surgawinya, dan dia seharusnya melakukannya tanpa mencari imbalan dan tanpa syarat atau tanpa berdalih. Hanya inilah yang dapat disebut melaksanakan tugas. Menerima berkat mengacu pada berkat yang orang nikmati ketika mereka disempurnakan setelah mengalami penghakiman. Mengalami celaka mengacu pada hukuman yang orang terima ketika watak mereka tidak berubah setelah mereka menjalani hajaran dan penghakiman, yaitu ketika mereka tidak disempurnakan. Namun, entah mereka menerima berkat atau mengalami celaka, makhluk ciptaan haruslah melaksanakan tugas mereka, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan melakukan apa yang mampu dilakukannya. Inilah yang setidaknya harus dilakukan seseorang yang mengejar Tuhan. Dari firman Tuhan, aku menyadari bahwa aku adalah makhluk ciptaan
dan melaksanakan tugasku adalah sepenuhnya wajar dan dapat dibenarkan. Jadi, aku tidak seharusnya berusaha membuat kesepakatan dengan Tuhan atau menuntut upah darinya. Terlepas dari bagaimana Tuhan memperlakukanku di masa depan, entah aku diberkati atau menderita kemalangan, aku harus berdiri di posisi yang benar sebagai makhluk ciptaan, tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan, serta melaksanakan tugasku. Apakah seseorang pada akhirnya bisa diselamatkan oleh Tuhan? Bergantung pada apakah dia bisa menerima penghakiman serta penyucian Tuhan, membuang watak rusaknya, dan mencapai kesesuaian dengan Tuhan. Seseorang bisa memperoleh berkat Tuhan bukan melalui kerja keras, penderitaan, atau pengorbanan. Sejak aku percaya Tuhan, aku hanya puas dengan semangat dan kesibukan lahiriah, tanpa mengejar kebenaran atau berfokus pada jalan masuk kehidupanku. Aku jarang merenungkan diri atau mengenali diriku sendiri melalui firman Tuhan. Setelah melakukan sedikit pengorbanan, aku percaya bahwa aku berhak untuk menikmati berkat Tuhan. Ketika harapanku untuk diberkati hancur, aku mulai salah paham dan mengeluh tentang Tuhan. Bahkan menyesali pengorbananku yang sebelumnya dan tidak rela melaksanakan tugasku. Tuhan itu kudus dan benar. Sedangkan aku adalah orang yang egois dan hina, yang selalu mencari berkat dan mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan, memanfaatkan serta menipu Tuhan, sambil berharap menerima berkat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu benar-benar berkhayal. Aku tidak mengejar kebenaran, dan setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, pandanganku terhadap berbagai hal dan watak hidupku belum berubah. Sekalipun aku menderita begitu hebat atau menghabiskan hari-hariku pergi ke sana kemari, aku tetaplah orang yang menentang Tuhan. Dan pada akhirnya, aku akan disingkirkan serta dihukum. Aku adalah makhluk ciptaan, dan adalah benar serta wajar jika aku mengorbankan diri untuk Tuhan. Aku tidak memiliki hak untuk menuntut berkat dari Tuhan. Sebaliknya, yang harus kulakukan adalah tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan, serta melaksanakan tugasku dengan baik. Mengenai seperti apa kesudahan dan tempat tujuanku nanti, itu adalah pengaturan Tuhan. Setelah menyadari hal ini, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika bukan karena penyakit ini, aku tidak akan menyadari niatku yang tercemar untuk mencari berkat dalam imanku. Aku rela melepaskan niat untuk mencari berkat. Terlepas dari apakah aku sembuh atau tidak, asalkan aku masih bernapas, aku akan mengorbankan diriku bagimu dan melaksanakan tugasku. Meskipun suatu hari penyakit ini menjadi sangat parah hingga aku mati, aku tidak akan mengeluh, dan aku akan tetap tunduk pada kedaulatan dan pengaturanmu. Suatu hari, saat waktu teduh, aku membaca firman Tuhan yang mengatakan, Terkadang Tuhan akan mengatur situasi tertentu untukmu, memangkasmu melalui orang-orang di sekitarmu, dan menyebabkanmu menderita, membuatmu memetik pelajaran dan memungkinkanmu untuk memahami kebenaran dan memahami yang sebenarnya mengenai segala sesuatu. Tuhan sedang melakukan pekerjaan ini sekarang. Dia membuat dagingmu dilanda penyakit dan penderitaan tertentu, agar engkau dapat sering datang ke hadapannya untuk mencari kebenaran, merenungkan dirimu sendiri, dan memetik pelajaran, dan dengan demikian menjadi mampu untuk membereskan watak rusakmu
dan melaksanakan tugasmu dengan baik. Sebagai contoh, Paulus sering berkata bahwa dia memiliki duri di dalam dagingnya. Apakah duri ini? Itu adalah semacam penyakit, dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Dia tahu betul apa penyakitnya itu, tahu bahwa itu diarahkan pada wataknya dan naturnya. Jika dia tidak tertusuk duri ini, jika dia tidak dilanda penyakit ini, di mana saja dan kapan saja, dia bisa saja membangun kerajaannya sendiri, tetapi karena penyakitnya ini, dia tidak punya tenaga. Oleh karena itu, penyakit seringkali merupakan semacam payung pelindung bagi manusia. Jika engkau tidak sakit, pikiranmu akan menjadi liar, dan engkau akan berbicara dan bertindak tanpa kendali, berlimpah dengan tenaga, dan engkau mungkin saja melakukan berbagai macam kejahatan dan menimbulkan berbagai jenis masalah. Orang dapat dengan mudah kehilangan nalar saat mereka sangat congkak dan tidak bermoral. Mereka akan menyesal setelah melakukan kejahatan, tetapi pada saat itu, semuanya sudah tidak dapat mereka kendalikan. Itulah sebabnya mengalami sedikit sakit adalah hal yang baik, suatu perlindungan bagi manusia. Setelah merenungkan firman Tuhan, hatiku dipenuhi dengan rasa syukur kepadanya. Jika bukan karena penyakit ini menimpaku, niatku yang tercemar untuk mencari berkat dalam imanku tidak akan terungkap, dan aku akan terus menggunakan kerja kerasku sebagai modal untuk mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan. Seiring dengan makin banyaknya tanggung jawab dan penderitaan yang kutanggung, aku bisa menjadi makin congkak. Percaya bahwa aku punya modal untuk memperoleh perkenanan dan berkat dari Tuhan. Jika penyakit ini tidak datang untuk menyingkapkan pandanganku yang keliru tentang apa yang seharusnya dikejar, aku tidak akan menyadari niatku yang tercemar dalam imanku kepada Tuhan. Aku akan terus melangkah di jalan yang salah, sama seperti Paulus yang menuntut mahkota kebenaran dari Tuhan, menentang Tuhan, dan akhirnya disingkirkan serta dihukum olehnya. Ketika ku ingat-ingat lagi, penyakit yang menimpaku memang seperti semacam payung pelindung bagiku. Itu adalah cara Tuhan untuk melindungiku. Dan meskipun aku menderita secara fisik, penyakit ini memperbaiki pandanganku yang keliru di balik pengejaranku. Hal-hal ini tidak mungkin kudapatkan dalam lingkungan yang nyaman. Tuhan mengizinkanku mengalami penyakit ini bukan untuk mempersulit hidupku, tetapi karena maksudnya untuk mengubahku, untuk membuatku dapat mencari kebenaran, merenungkan dan mengenal diriku melalui penyakit itu, sehingga aku bisa bertobat kepadanya. Melalui penyakitku, aku mulai memahami niat Tuhan yang tekun, dan bahwa apapun yang Tuhan lakukan atas manusia adalah selalu demi keselamatan dan kasih. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku mencurahkan hatiku dalam melaksanakan tugasku. Meskipun kadang-kadang aku berpikir, alangkah baiknya jika aku memiliki tubuh yang sehat. Aku bertanya-tanya kapan penyakit ini akan sembuh. Aku segera menyadari bahwa aku masih membuat tuntutan kepada Tuhan dan belum tunduk. Jadi, aku diam-diam berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama pun penyakit ini menetap dalam tubuhku. Meskipun penyakitku tidak membaik, aku rela untuk tunduk pada pengaturan dan penataan-Mu. Asalkan aku masih bisa bernapas, aku akan tetap setia dalam tugasku.
Melalui doa, hatiku menjadi jauh lebih tenang. Setelah merenungkan kembali bagaimana sebelumnya aku terjebak dalam penyakitku dan menunda pekerjaan gereja, serta bahwa Tuhan tetap memberiku kesempatan untuk bertobat melalui tugasku, aku bersedia mengubah sikapku yang sebelumnya terhadap tugasku dan menebus hutangku kepada Tuhan. Setelah itu, aku bersama saudari rekan kerjaku merangkum penyimpangan dan masalah dalam pekerjaan, mencatat satu persatu tugas yang perlu dilaksanakan, dan bersekutu dengan saudara-saudari untuk melaksanakannya. Kami juga menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam melaksanakan tugas secara nyata. Setelah beberapa waktu, pekerjaan gereja sedikit meningkat di semua aspek dan saudara-saudari juga aktif dalam tugas mereka. Aku juga sangat termotivasi dan tidak lagi terlalu terkekang oleh penyakitku seperti sebelumnya. Suatu hari, tanpa sengaja, aku menemukan resep yang dapat mengobati masalah lambungku. Dan setelah meminumnya beberapa kali, rasa sakit di perutku hilang dan tubuhku perlahan-lahan sembuh. Dari lubuk hatiku, aku bersyukur serta memuji Tuhan. Dan aku menyadari betapa bijaksana dan maha kuasa Tuhan itu. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah untuk mengubah dan menyucikanku. Melalui pengalaman penyakit ini, meskipun aku menderita secara fisik, pandanganku yang keliru dalam mempercayai Tuhan mulai kuperbaiki. Dan sedikit demi sedikit ketidakmurnian dalam imanku mulai dibersihkan. Aku juga mulai memahami bahwa sebagai makhluk ciptaan, melaksanakan tugas adalah sepenuhnya wajar dan dapat dibenarkan. Terlepas dari apakah seseorang diberkati atau menderita, dia harus tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan, serta melaksanakan tugasnya. Pemahaman dan perubahan yang telah kuperoleh ini, semua adalah hasil yang dicapai melalui penghakiman dan hajaran firman Tuhan.